Oke, baiklah kita pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kuliah kita ya, kuliah sistem operasi. Kali ini kita akan membahas mengenai virtual memory. Oke, sebelumnya ada beberapa materi yang sudah kita bahas ya. Ada materi mengenai proses, thread, scheduling, deadlock, dan terakhir kita bicara memory management ya. Nah, hari ini kita akan bicara virtual memory, yang mana virtual memory merupakan lanjutan daripada memory management ya, seperti itu. Nah, apa itu virtual memory? Jadi secara umum virtual memory ada teknik ya yang memberikan kesempatan untuk eksekusi proses secara parsial di dalam memori. Jadi tidak seluruhnya di dalam memori. Jadi kalau di dalam konsep dasar komputer kan itu semua data dan program itu semua harus ada dalam memori ketika dia akan diproses oleh prosesor ya, seperti itu. Nah, pada materi virtual memory ini kita akan belajar bagaimana supaya tidak semua data dan program itu tidak semua harus ada dalam memori, tapi ada sebagian di tempat lain gitu, seperti itu. Oke. Itu ya. Jadi dasarnya jadi apa? Intinya adalah ini teknik yang memberikan kesempatan untuk eksekusi proses secara parsial di memori. Jadi tidak harus semuanya ada di dalam memori. Jadi ibaratnya kita berpikir bagaimana supaya tidak semua proses dan data itu ada di dalam memori. Intinya seperti itu ya. Oke. Jadi ini beberapa konsep dasar ya yang perlu Anda pahami. Jadi instruksi yang akan dieksekusi harus berada di dalam physical memory. Itu konsep dasar komputer ya, bahwa instruksi yang akan dieksekusi harus berada dalam physical memory atau RAM ya. Jadi physical memory di sini maksudnya di dalam RAM ya. Karena kan memori itu macam-macam jadi saya. Ya, tapi yang dimaksud memori di sini adalah RAM. Nah, otomatis ketika instruksi yang akan dieksekusi harus berada dalam memori. Sebenarnya instruksi dan jadi instruksi dan data yang akan dieksekusi harus berada di dalam physical memory atau RAM. Nah, ketika semua instruksi dan memori dan data itu harus ada di dalam RAM, maka ini otomatis akan membatasi ukuran program yang akan dieksekusi. Contoh kasus, kita misalkan punya RAM 4 GB. Nah, tahu-tahu kemudian kita akan membuka beberapa aplikasi secara bersamaan ya. Misalkan kita akan membuka Microsoft Word, kita akan membuka PDF, kita akan membuka web browser, dan kita juga akan membuka Android Studio misalkan. Nah, jika dijumlahkan total jumlah program dan data dari keempat aplikasi itu melebihi 4 GB, maka secara otomatis ketika program dan data itu lebih dari 4 GB, lebih daripada ukuran RAM yang kita miliki, maka otomatis komputer akan ngehang. Kenapa akan ngehang? Karena dia tidak kuat saking banyaknya program yang akan diproses, seperti itu ya. Ini ya. Sehingga otomatis program yang akan dieksekusi itu harus lebih kurang daripada RAM yang kita miliki ya, seperti itu ya. Contoh kasus misalnya, kalau ada contoh kasus misalkan Android Studio itu dia minimal 4 GB ya, dia minimal memorinya 4 GB. Otomatis kalau kita punya komputer 4 GB, mau tidak mau dia tidak akan bisa dieksekusi, seperti itu. Karena itu kalau Anda mau menjalankan Android Studio, Anda minimal harus memiliki 8 GB. Oke. Ini kali ini ya, seperti itu. Nah, faktanya ada beberapa hal yang kemudian perlu, ada beberapa realita ya yang ada di dalam komputer ya, seperti itu. Jadi faktanya adalah bahwa tidak semua program diperlukan. Jadi misalkan ada program totalnya semua 4 GB, sebenarnya tidak semua program diperlukan. Pertama, program sering memiliki kode untuk handle error. Jadi seringkali kalau kita membuat program itu isinya banyak adalah handle error. Nah, handle error itu dia membebani ukurannya besar, tetapi kadang tidak dipakai. Kenapa? Karena kan kalau misalkan tidak ada kondisi error, otomatis dia kan tidak dipanggil. Handle error itu kan akan
eksekusi ketika apa? Ketika ada error kan seperti itu. Tapi di dalam program biasanya handlean itu banyak seperti itu. Oleh karena itu kemudian kalau kita menjalankan sebuah program di sana banyak script handle errornya, maka otomatis handle ini nggak akan jarang dipakai kan seperti itu. Kemudian ada yang namanya array, list, table. Ini sering mengalokasikan memori lebih dibanding yang diperlukan seperti itu. Ini juga perlu kita pahami ya. Contoh misalkan Anda membuat sebuah program, di dalam program itu Anda mendefinisikan array dengan ukuran 1000. Padahal misalkan data yang akan diproses maksimal ya rata-rata 200, otomatis kan ada 800 space memori yang tadi dipakai kan seperti itu ya. Itu sering terjadi seperti itu ya, sering terjadi. Kemudian beberapa program juga digunakan sangat jarang ya. Jadi ada beberapa program yang dia masuk ke dalam memori tapi sebenarnya dia jarang digunakan. Akibatnya dia memenuhi isi daripada memori tapi tidak dipakai seperti itu ya. Oke, jadi ini ada beberapa fakta ya yang kerap terjadi di dalam di dalam komputer ya seperti itu. Nah, oleh karena itu kemampuan untuk eksekusi program ya hanya sebagian dari memori atau tidak seluruhnya di dalam memori itu akan bermanfaat. Jadi maksudnya kemampuan supaya program itu tidak semuanya masuk memori lah, intinya gitu ya. Jadi misalkan kita tadi ya akan mengeksekusi 4 kita akan menjalankan 4 aplikasi, total memori yang dibutuhkan adalah 4 GB, maka kemampuan untuk supaya misalkan hanya 2 GB yang masuk dan 2 GB lagi mungkin di tempat lain itu akan memberikan manfaat ya. Artinya program tidak dibatasi ukuran memori. Oke, lebih banyak program yang dapat dieksekusi pada satu waktu dan sedikit I/O diperlukan untuk load swap program user sehingga program user akan lebih cepat seperti ya. Nah, jadi Anda pahami dulu ya. Jadi kemampuan untuk eksekusi program sebagian dari memori artinya kemampuan supaya bagaimana tidak semua program dan data itu masuk ke dalam memori tapi hanya sebagian aja gitu. Jadi kalau misalkan ada 4 GB, jadi misalkan kita akan menjalankan 4 program dan total memori yang dibutuhkan adalah 4 GB, maka bagaimana caranya supaya hanya 3 GB aja yang masuk ke dalam memori RAM, yang 1 GB lagi di tempat lain seperti itu ya. Nah, itu namanya virtual memory. Oke. Jadi kemampuan untuk eksekusi program ini ya supaya tidak semuanya di dalam memori itu akan punya manfaat seperti ini. Jadi programnya tidak jadi batas ukuran memori, kemudian ini lebih banyak program yang dapat dieksekusi pada satu waktu tertentu. Oke. Nah, ini sebenarnya prinsip dasar itu ya, prinsip dasar virtual memory. Jadi virtual memory itu dia mengatur bagaimana supaya tidak harus semua program dan data itu masuk ke memori. Bagaimana nanti akan ada kayak pembagian ya, mana yang masuk ke RAM, mana yang kemudian masuk di dalam virtual memory, sehingga kemudian tidak seluruhnya dieksekusi di dalam memori seperti itu ya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Ini adalah prosesor, ini adalah physical memory atau RAM. Nah, ini adalah virtual memory. Jadi misalkan kita eksekusi 4 program, totalnya adalah 4 GB. Oke, maka 4 GB itu 3 GB di sini, 1 GB di sini seperti itu. Jadi itu ya maksudnya virtual memory itu seperti itu, bagaimana supaya si memori itu tidak semua masuk ke dalam physical memory tapi sebagian masuk ke virtual seperti itu, supaya lebih banyak program yang bisa dijalankan. Oke, sebagian masuk ke sini, sebagian virtual. Kalau di dalam konsep komputer yang tradisional kan semua masuk sini, sehingga kalau ininya misalkan hanya 4 GB, otomatis hanya 4 GB memori yang dipakai. Tapi kalau ada virtual memory 4 GB ini misalkan kita bisa masukkan ke sini sebagian, nanti dipanggil ketika diperlukan seperti itu ya. Oke, jadi anda bisa coba anda bayangkan ya maksudnya apa ya. Jadi di dalam komputer tradisional semua program dan data itu masuk ke sini, ke physical memory atau RAM. Akibatnya kan kalau misalkan RAM-nya kecil, otomatis hanya sedikit yang bisa diproses kan. Tapi begitu kita memiliki virtual memory, maka sebagian daripada
ini akan bisa kita simpan di sini terlebih dahulu, sehingga ini akan tetap kosong seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ya. Kayak ibaratnya kalau Anda misalkan mau mengangkut pasir, di mana pasirnya itu 10 kubik gitu kan, tapi mobil Anda misalkan hanya bisa 8 kubik, maka yang 2 kubik itu masukin dulu ke sini gitu kan, nanti diambil lagi kan. Soalnya kalau misalkan 10 kubik itu Anda masukin ke mobil Anda yang 8 kubik, otomatis mobil Anda akan rusak seperti itu ya, mobilnya tidak akan jalan. Tapi kalau dari 10 kubik itu 8 kubik masuk mobil, 2 kubik dimasukin dulu ke dalam tempat lain, nanti diambil lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kurang analogi daripada virtual memory seperti itu. Bagaimana kita membuat sebuah memori virtual untuk sementara menyimpan program dan data yang diproses di sini supaya ini tidak kepenuhan. Intinya seperti itu ya. Oke, jadi di dalam virtual memory ada pemisahan antara logical memory dan dari physical memory. Nah, adanya pemisahan ini akan membuat virtual memory dalam ukuran besar tersedia bagi programmer. Oke, seperti itu ya. Jadi misalkan segini fisikalnya, tapi si programmer lihat seperti ini. Jadi seolah-olah tidak terbatas lah seperti itu ya. Jadi artinya kemudian programmer dapat fokus sambil problem solving dan tidak terlalu banyak berpikir mengenai memori. Nah, sebenarnya ini ini kalau Anda program zaman dulu pakai bahasa ASCII, itu biasanya kita harus selalu melihat ya memorinya seberapa besar, letaknya di mana gitu. Seperti itu kalau zaman sekarang memang ini tidak terlalu ini ya. Biasanya kita tidak terlalu berpikir masalah memori seperti itu ya. Oke, jadi itu ya. Jadi coba Anda pahami dulu kira seperti apa yang virtual memory ini ya. Intinya jangan sampai RAM ini kepenuhan. Jadi ketika ini mau penuh, sebagian disimpan di sini di virtual, baru kemudian ketika mau diproses dia diambil lagi seperti itu ya. Dengan demikian maka seolah kita punya memori yang lebih besar dibanding yang sebenarnya kan seperti itu. Jadi tujuannya salah satunya adalah supaya jangan sampai komputer kita itu ngehang karena kehabisan memori ya, seperti itu. Oke, tadi kita sudah membahas ya mengenai apa itu virtual memory dan kenapa kemudian virtual memory itu penting ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam bahasan mengenai teknik virtual memory. Nah, di sini teknik virtual memory yang dikenal dengan nama demand paging ya, seperti itu. Jadi ini kita jelasin dulu latar belakangnya ya. Jadi misalkan sebuah program akan di-load dari disk ke memori. Nah, program atau data ya, program dan data lah ya, akan di-load dari disk ke memori supaya bisa diproses oleh prosesor. Ingat ya bahwa untuk bisa diproses oleh prosesor, untuk bisa tampil ya di dalam komputer, maka program maupun data harus di-load ke memori. Nah, ada dua opsi ketika program tersebut akan di-load ke dalam memori supaya bisa berproses di prosesor ya. Pertama adalah load semua program ke dalam memori, walaupun pada awalnya tidak semua program perlu di dalam memori, seperti itu. Ini yang biasa dilakukan. Opsi kedua adalah load pages yang benar-benar diperlukan. Jadi pages ini artinya bagian-bagian dari program ya, bagian dari program kita istilahkan sebagai pages ya. Jadi pages itu berisi rangkaian karena program itu kan banyak ya. Misalnya dalam satu program itu kan dia bisa terdiri dari beberapa script. Nah, pembagian itu kita sebut sebagai pages seperti itu. Jadi kita bisa load pages yang benar-benar diperlukan. Nah, ini yang namanya istilahnya dengan demand paging ya. Oke. Nah, ini biasa digunakan di dalam virtual memory seperti itu ya. Jadi ketika opsi kedua itu kan dia load pages yang benar-benar diperlukan atau demand paging ya, seperti itu. Di mana demand paging ini jadi page di load ketika diperlukan di dalam eksekusi. Jadi kalau dia tidak diperlukan maka
dia tidak akan di load ke dalam memori, tapi mungkin disimpan di hard disk atau di satu tempat penyimpanan tertentu yang disebut dengan virtual memory seperti itu ya. Jadi kalau dalam umumnya semua program itu di copy ke dalam memori. Kalau dalam opsi kedua akan dipilih mana yang di memori, mana yang mungkin disimpan di dalam virtual memory seperti itu ya. Jadi sebenarnya opsi nomor 2 juga sama ya, dia akan ngopi dari hard disk, tetapi dia tidak akan mengcopy semuanya. Dia akan membagi dua, yang diperlukan dimasukkan ke dalam memori, yang tidak diperlukan nanti akan disimpan di dalam virtual memory seperti itu ya. Ini namanya, ini yang diistilahkan dengan demand paging ya, seperti itu. Jadi demand paging adalah sistem paging ya, dengan swapping di mana proses berada dalam secondary disk ya. Swap itu apa namanya? Swap itu pertukaran ya, dipertukarkan. Jadi ada misalkan A dan B, kalau di swap berarti dipertukarkan dari A ke B dan B ke A seperti itu ya. Jadi dalam demand paging, sistem paging dengan ini adalah sistem paging ya, dengan swapping di mana proses berada dalam secondary memory. Jadi di dalam demand paging itu tadi kan seperti saya bilang bahwa program itu tidak semuanya masuk ke memori, tapi program yang diperlukan akan dimasukkan di memori, selebihnya akan disimpan di dalam harddisk itu sendiri, tapi tempatnya ya khusus gitu yang dibuat dengan virtual memory. Jadi virtual memory itu sebenarnya dia adanya di harddisk gitu seperti itu. Nah, ketika akan akses proses di swap dari disk ke main memory. Oke, jadi misalkan ada 1000 proses, ada sebuah program terdiri dari 1000 proses. Nah, kalau yang di dalam pendekatan tradisional, ketika program ini dijalankan 1000 proses itu akan dimasukin ke dalam memori. Tetapi dengan pendekatan virtual memory, dari 1000 proses itu dipilih mana yang prioritas, mana yang tidak. Misalkan dari 1000 proses itu 100 prioritas, maka 100 langsung masuk ke dalam RAM atau memori. Selebihnya yang 900 proses itu akan disimpan di dalam virtual memory, ada di dalam hard disk seperti itu. Oke. Nah, ketika yang 100 itu selesai, kemudian 100 pertama itu selesai dan 100 kedua itu mau diproses, maka kemudian nanti akan di swap atau dipertukarkan. Jadi 100 yang sudah selesai dipindahkan ke hard disk atau virtual memory. Nah, 100 yang baru dari virtual memory akan dimasukkan ke dalam RAM seperti itu ya. Jadi ada proses swapping ya. Swap itu artinya memindahkan ya, seperti itu ya. Oke, nah ini untuk proses swapnya sendiri menggunakan lazy swapper. Nah, dimana di dalam lazy swapper ini swap jika hanya diperlukan. Jadi dia akan antara itu tadi ya, 100 proses yang sudah selesai dengan 100 yang belum, itu yang akan diperlukan itu yang memang diperlukan, yang akan diswap itu yang diperlukan untuk diproses selanjutnya seperti itu. Nah, istilah swapper ini tidak tepat ya, karena swapper akan swap keseluruhan page. Oleh karena itu yang tepat adalah istilahnya two pager ya, seperti itu. Jadi mungkin ya, ini bukan lazy swapper, tapi yang lebih tepat adalah pager ya, seperti itu ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini ada program A, program B. Nah, ini ada swap in, swap out ya, seperti itu ya. Jadi ini hard disk, ini memori. Nah, kalau di dalam tradisional keseluruhan program ini akan masuk ke sini seperti itu. Tapi dampaknya ini akan penuh. Nah, untuk mengakali supaya tidak penuh, maka dibuatlah demand paging ya. Jadi di dalam demand paging, misalkan program A dimasukin dulu terlebih dahulu. Oke, program B nya di sini. Begitu program A selesai, A masuk ke sini, B masuk sini gitu ya. Oke, Anda bisa mau nggak? Jadi misalkan ada dua program A, program B. Nah, karena untuk menghemat memori kan, kita gantian gitu. Pertama program A dulu dijalankan. Setelah program A selesai, program A masuk, baru kemudian masuk ke hard disk. Nah, baru program B dari hard disk masuk ke memori kan, seperti itu. Jadi artinya di dalam virtual memory
Nah, kedua program ini dia tidak dijalankan secara bersamaan, tapi gantian gitu, seperti itu ya. Gantian. Kenapa? Karena untuk supaya memorinya bisa lebih hemat seperti itu ya. Karena kalau misalkan dua-duanya dimasukkan ke sini, bisa jadi memorinya penuh dan kemudian komputernya akan mengalami gangguan hang. Itu ya, jadi itu yang namanya swap ya. Jadi swap itu misalkan A terlebih dahulu diproses, B di sini. Begitu A selesai, A pindah ke sini, B pindah ke sini. Nah, seperti itu yang namanya swap ya. Swap itu artinya apa ya? Menggantikan ya, mempertukarkan, sorry. Seperti itu. Oke, jadi ketika proses akan di swap in, pager akan memperkirakan page yang akan digunakan sebelum proses akan di swap out. Nah, ini pager akan membawa hanya page yang sudah diperkirakan, kemudian dia akan mencegah membaca memori yang tidak akan digunakan. Nah, ini tujuannya adalah mengurangi waktu swap ya, dan sehingga kemudian akan mengurangi jumlah physical memory yang diperlukan. Jadi misalkan kedua program ini total memori yang dibutuhkan adalah 4 GB. Oke. Tapi RAM-nya cuma 3 GB. Berarti kan sebenarnya dia kurang 1 GB kan. Nah, kalau misalkan dua-duanya dimasukin ke dalam sini, otomatis kan kurang ya, sehingga kemudian komputer akan ngehang. Oleh karena itu kemudian pertama si A dulu diproses sebanyak 2 GB. Setelah A selesai, kemudian dimasukin, masuklah si B 2 GB. Jadi sehingga kemudian total program sebanyak 4 GB itu bisa diproses di dalam memori yang jumlah hanya 3 GB ya, seperti itu. Nah, ini proses seperti ini ya. Jadi page akan membawa hanya page yang sudah diperkirakan. Nah, kenapa? Ini untuk mencegah memori yang tidak akan digunakan, sehingga pada akhirnya kemudian mengurangi jumlah physical memori yang diperlukan. Oke, itu ya. Jadi tujuan utama daripada yang namanya virtual memory adalah mengurangi jumlah physical memori yang diperlukan. Jadi dengan memori yang terbatas, kita masih bisa memproses beberapa program sekaligus seperti itu ya. Untuk menjalankan tadi ya, proses swap in swap out ini. Oke, ini diperlukan mekanisme ya untuk membedakan antara page yang ada di dalam memori dan yang ada di dalam disk, seperti itu ya. Nah, itu yang penting. Jadi kan ada yang di dalam memori, ada yang di dalam disk. Nah, bagaimana caranya supaya bisa membedakan? Nah, ini dapat digunakan mekanisme valid dan invalid. Jadi ketika valid, maka page ada dalam memori, dan invalid maka page berada dalam disk ya, seperti itu ya. Jadi seperti ini ya. Ini ini hard disk. Hard disk ini karena virtual memory itu ada di hard disk ya. Ini kan memori yang beneran atau RAM. Ini virtual memory jadi virtual memory itu terletak di dalam hard disk. Jadi dia sebagian ada dalam sebagian spesial di dalam hard disk, seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme page table ya. V itu valid, I itu invalid, seperti itu ya. Ini adalah logical memory. Logical memory artinya yang ada di dalam sini ya, seperti itu. Oke, nah di sini ada kalau valid misalkan ini 0, 4 V, berarti di sini ya A, seperti itu. Kalau 26 valid berarti 2 ya 26 ini ya C ya, C. Kalau 5 berarti ini F ya, F sini. Jadi kalau 0 0A di sini ya. Kalau 2 itu C di 6. Oke. Jadi 0 0 A adanya di 4 di sini. Berarti kalau ini 2 6 V berarti 2 adalah C itu ada di 6, C6 ya, seperti itu. Kalau 5 9 V ya, berarti 5 ada di sini, 9 F ada di 9 ya. Jadi ini page table yang nanti dia akan
yang akan menentukan ya posisi ada di mana, posisi si program itu di mana, apakah dia di RAM atau ada di di hard disk ya, seperti itu ya. Ini ABCDFG. Nah, kalau di sini ini berarti ACF ada di physical memory ya. Sebelahnya ini berarti dia ada di hard disk. Seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah metode file invalid ini adalah metode untuk menentukan ya posisinya ada di mana, seperti itu ya. Oke, tadi kita sudah membahas ya mengenai proses swap ya. Jadi proses swap itu artinya itu mempertukarkan ya antara yang ada di dalam memori dengan yang ada di dalam hard disk, seperti itu ya. Jadi kalau yang dibutuhkan di prosesor masuk ke memori, kalau yang tadi dibutuhkan itu simpan di dalam hard disk. Nah, di dalam proses swap ini kan ada proses perkiraan ya. Jadi jika proses perkiraannya benar, maka dan page yang dimasukkan ke dalam memori adalah page yang diperlukan, maka proses akan berjalan soal semua page dimasukkan, artinya akan proses akan jalan. Nah, bagaimana kalau kemudian proses mengakses page yang tidak dibawa ke dalam memori, artinya jadi artinya page invalid gitu ya, seperti ya. Jadi ini kan kalau page benar berarti kan diproses. Nah, bagaimana kalau kemudian page-nya itu invalid? Artinya program atau data yang dimasukkan ke memori tadi invalid ya, seperti itu. Nah, jika akses page invalid, maka terjadi namanya page fault ya, gagal. Jadi artinya gagal page yang gagal, seperti itu ya. Artinya program atau data yang dimasukkan ke memori itu adalah yang gagal. Kemudian akan terjadi trap namanya. Jadi trap ini adalah situasi di mana sistem operasi gagal membawa page ke dalam memori. Oke, jadi ketika sistem operasi gagal membawa page ke dalam memori, maka itu disebut dengan trap, seperti itu ya. Nah, ini gambar seperti ini ya. Oke, jadi trap. Nah, ini handlingnya ya. Jadi ini jadi jika salah ya, invalid ya, page yang dibawa itu yang invalid, maka akan jadi trap, artinya sistem operasi gagal membawa page ke dalam memori serta otomatis proses tidak akan berjalan ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana penanganannya? Nah, seperti penanganan itu ya, ini adalah prosedur untuk penanganan page fault ya, page yang fault artinya page yang gagal ya. Page di sini adalah berupa program atau data yang harus diproses di dalam prosesor ya, seperti itu ya. Oke, jadi ini pertama kan kita ngecek dulu ke tabel ini ya, page tabel kita cek. Kemudian jika invalid masuk ke trap di sini. Artinya trap ini artinya kemudian proses dihentikan. Nah, setelah itu sistem operasi dia akan mencari ke dalam hard disk, dia akan mencari page mana yang valid. Oke, kemudian barulah dari sini kemudian si page ini akan dimasukin ke dalam memori. Nah, kemudian dia akan mereset page table ini. Oke, setelah itu barulah kemudian proses di restart supaya si page yang tadi itu akan diproses. Tadi kan di sini page-nya salah kan, invalid. Ketika invalid berarti prosesnya diberhentikan, kemudian sistem operasi akan mencari page yang benar. Setelah itu masuk ke memori, masukin ke memori. Oke, barulah kemudian prosesnya diulangi lagi, seperti ya. Jadi kalau seperti ini ya prosedurnya. Di gambar ini penjelasannya kalau seperti ini penjelasannya. Ada cek tabel ternak, uji invalid, hentikan atau tabel proses, kemudian temukan frame bebas ya. Ini temukan di dalam hard disk. Kemudian jadwalkan operasi di dalam hard disk untuk membaca frame. Ini ya. Ini untuk supaya bisa baca frame. Seperti itu. Kemudian ubah tabel. Ini ya, ubah tabelnya. Jadi artinya kita ngasih tahu ke tabel bahwa ini udah data yang benar gitu, supaya ketika datanya udah benar
baru kemudian bisa diproses seperti sedia kala, seperti itu ya, prosedur penanganan page ya. Oke, yang terakhir, nah untuk demand paging ini ada perlu dukungan hardware ya, itu yang perlu diperhatikan. Pertama, page table, ini adalah table untuk menandai valid invalid, dan kemudian diperlukan adanya secondary memory dan namanya swap device, yaitu berupa disk ya. Oke, jadi kalau di Linux itu ada yang namanya swap device ya. Kita coba. Kalau di Linux ada yang namanya partisi swap ya. Nah, partisi swap itu adalah sebagai secondary memory. Jadi ketika ini contoh kasus di Linux ya. Jadi ketika misalkan program akan dijalankan, maka akan dicek dulu apakah tersedia atau tidak memorinya kan. Kalau misalkan memorinya tidak tersedia, maka akan dipecah kan. Page yang prioritas akan masuk ke memori. Nah, yang tidak prioritas akan masuk dulu ke swap device, ke partisi swap ini, ke dalam partisi swap yang ada di dalam hard disk, seperti itu ya. Baru kemudian nanti di swap. Oke. Nah, itu ya. Jadi untuk demand paging ini memang diperlukan ada swap device berupa disk. Jadi kita nanti harus melakukan proses partisi ya. Kita harus menyediakan partisi swap untuk penyimpan virtual memory, seperti itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan ya untuk materi kita mengenai virtual memory.